Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul menikmati bulan suci Ramadan ini dengan penuh takwa. Salawat berangkaikan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah nilai-nilai keislaman dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baik teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, melanjutkan tentang sejarah Andalusia yang sebelumnya kita bahas tentang masuknya Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad pada saat itu. Lalu kita akan bahas terkait tokoh-tokoh dan peninggalan sejarah apa saja yang berada di wilayah Andalusia pada saat itu. Al-Andalus, nama Andalusia berasal dari nama bahasa Arab yang merujuk pada bagian dari Jazirah Liberia yang dahulunya berada di bawah pemerintahan Muslim. Andalusia pada masa itu merupakan pusat pendidikan dunia dan kebudayaan dunia. Ada beberapa ilmuwan Muslim yang terkenal dan belajar pada saat itu di Andalusia. Ada Ibnu Sina, dalam bahasa Spanyol biasa disebut Avicenna. Beliau ahli dalam bidang kedokteran. Ada berikutnya Ibnu Rushd, atau yang biasa disebut dalam bahasa Spanyol Averroes, ahli astronomi dan matematika. Serta ada Al-Khwarizmi, atau dalam bahasa Spanyolnya algorithm, penemu angka 0 dan algoritma. Mereka semua itulah beberapa ilmuwan Muslim yang dididik di Andalusia dan hingga saat ini namanya masih kita kenal dan tersebar luas di penjuru dunia. Islam sebagai sebuah peradaban gemilang terbesar pada masanya, membentang hampir menguasai 2/3 dunia. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga saat ini bukti sejarah kebesaran Islam di Spanyol masih ada. Terlihat dari peninggalan bangunan bersejarah yang masih berdiri. Yang pertama yaitu Istana Alhambra di Granada, salah satu tempat yang paling menggambarkan keindahan arsitektur Islam di Spanyol dan dianggap sebagai istana terbaik di dunia yang menggunakan arsitektur gaya Islam dan Arab. Istana ini merupakan sebuah benteng yang dibangun oleh Ibnu Al-Ahmar, tokoh Muslim yang pada saat itu memang sudah terkenal. Yang kedua, ada Taman Al-Arif, dianggap sebagai peninggalan peradaban Islam paling indah yang ada di Spanyol. Taman ini didesain sebagai sebuah taman yang melengkapi peradaban Islam dan berlokasi berada di wilayah utara dari Istana Alhambra. Ketiga, ada bangunan bersejarah peradaban Islam yang sangat indah, yaitu Masjid Al-Cordoba. Masjid yang pertama dibangun pada tahun 92 Hijriah. Yang membuat masjid ini istimewa adalah karena setiap pembugaran dan renovasi yang dilakukan dengan rapi dan teratur, sehingga setiap bangunan menjadi rapi dan sistematis. Keempat, Istana Madinah Az-Zahra di kota Az-Zahra sebagai sebuah istana yang megah. Tembok-temboknya dibuat dari marmer yang dihias dengan emas, dan setiap sisi dari 8 sisinya ada 8 pintu yang dibuat dari gading, emas, dan perhiasan. Di tengahnya ada penampungan air yang besar, dipenuhi dengan bunga lili dan matahari. Jika terbit di atas tempat duduknya, maka akan menghiasi istana itu dengan cahaya yang menakjubkan. Kelima, Al-Ja'fariyah adalah istana
benteng yang dibangun pertengahan kedua dari abad ke-11 Masehi yang bertepatan dengan abad ke-5 Hijriah. Yaitu ada Al-Khoda Ishbelia, merupakan sebuah menara yang berdiri di daerah Spanyol dan merupakan salah satu ikon dari tempat tersebut. Orang-orang yang mengunjungi dari berbagai penjuru dunia dengan tinggi menara 97,5 meter saat menara ini dibangun. Menara ini merupakan menara tertinggi di dunia. Itulah beberapa tokoh dan bangunan bersejarah umat muslim yang ada di Andalusia. Begitupun sama, Cordova ini didirikan oleh Pak Haji Sugito semata-mata untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan semoga anak-anak Cordova, teman-teman Cordova ini bisa mengikuti jejak para tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan tokoh-tokoh lainnya yang senantiasa membela Islam tanpa ada lelah, tanpa berpikir panjang. Karena yang sudah tertanam dalam hatinya ada iman dan takwa. Karena kalau sudah tertanam iman dan takwa, maka insya Allah balasannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, cita-cita Cordova ini didirikan semata-mata untuk memperluas peradaban Islam di seluruh penjuru dunia. Sejarah Andalusia ini yang menceritakan sejarah Islam dan menjadi pusat dunia untuk saat ini dan masih menjadi destinasi wisata yang begitu megah. Semoga teman-teman Cordova bisa menjadi pejuang-pejuang yang tangguh, pejuang-pejuang yang hebat, yang dimana dalam hatinya tertancap iman dan takwa yang kuat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan agar bisa terus belajar, terus menggali potensi diri kita menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik teman-teman Cordova yang Allah cintai dan Allah muliakan, Mister punya pertanyaan. Jika teman-teman tahu, nanti teman-teman bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Pertanyaannya, sebutkan beberapa peninggalan bersejarah yang ada di Andalusia hingga saat ini masih berdiri kokoh. Jika teman-teman tahu, teman-teman bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Baik teman-teman yang Allah cintai dan Allah muliakan, mungkin hanya ini yang dapat Mister sampaikan. Semoga apa yang telah Mister jelaskan bisa teman-teman praktekkan dan teman-teman amalkan. Semoga juga teman-teman bisa mencintai sejarah agar bisa menggali lebih dalam lagi terkait sejarah Andalusia. Kurang lebihnya Mister mohon maaf, Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.